Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membagikan cuitan soal mimpinya. Lantas apa arti atau tafsir mimpi SBY ini? Jika boleh menafsirkan, apakah ini adanya kerjasama antara PDIP dengan Partai Demokrat khususnya untuk Pilpres 2024 atau tafsir menjodohkan AHY sebagai cawapres untuk mendampingi calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo di tahun 2024. Kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah tersambung melalui daring ada Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat Mas Herzaki Mahendra Putra. Ada juga anggota DPR fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa dan hadir di studio pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely Aryani. Selamat pagi Bu Lely. Mas Timi. Dan Bang selamat pagi Zaki. juga Bang Zaki dan juga Kang Saan. Selamat pagi. Saan, ya. Pagi. Kita berangkat dari cuitan nih. Kalau saya mau cuit berapa kali nggak akan jadi isu nasional. Gitu. Tapi Pak SBY mencuit mimpi jadi perbincangan dan bahkan mungkin mempengaruhi baik itu teman satu koalisi ataupun di luar koalisi tapi mempengaruhi politik nasional gitu ya. Saya mau tahu dulu nih, kalau bicara mimpi nih Mas Zaki. Mimpinya ini saya ingin clear dulu. Mimpinya ini Pak SBY sedang menceritakan apa yang ia mimpikan semalam. Karena kalau demikian berarti ini sesuatu yang sudah lalu ia alami dalam mimpi lalu ia ceritakan. Ataukah berbicara soal apa yang sedang dimimpikan oleh Pak SBY. Ini berbicara mengenai ke depan yaitu harapan. Ia memimpikan untuk melihat hal tersebut. Ini mungkin bisa ditafsir beda-beda nih antara apakah menceritakan sebuah mimpi atau menceritakan mimpi yang ia miliki ke depannya Mas Zaki. Ya, makasih Bang Timothy. Kalau kita berbicara mengenai mimpi, kita cermati betul ini. Ya, cermati betul apa yang disampaikan Pak SBY ini. Bicara mimpi adalah bicara mengenai harapan ke depan. Jadi bukan mengenai telah lalu. Karena bagaimanapun kita masih meletakkan mimpi ini dalam konteksnya. Nah, beliau ini ada kata kunci yang sangat kuat di sini. Itu ada kebersamaan ya. Ada kebersamaan. Pak Joko Widodo menjemput Pak SBY, lalu Pak Joko Widodo dan Pak SBY sama-sama menjemput Ibu Mega. Setelah itu sama-sama menuju stasiun Gambir. Nah, menuju stasiun Gambir ini sudah menunggu Presiden ke-8. Dan tanpa disebut ya? Ya, dan telah membelikan tiket karcis. Nah, ini disebut nih. Kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, jadi mesti dicermati kalau ini adalah mimpinya nanti. Ya, banyak yang kemudian menafsir mimpinya ini adalah kejadian saat ini memposisikan bahwa Pak SBY, Pak Joko Widodo dan Ibu Mega ini dalam satu gerbong dalam konteks koalisi untuk Pilpres 2024. Sedangkan kalau beliau ini jelas-jelas sudah ada keterangan yang sangat tegas. Yaitu ada Presiden ke-8 yang telah menunggu di stasiun Gambir yang sudah membelikan tiket karcis Gajayana kan begitu. Nah, ini satu hal yang mesti ditempatkan pada posisinya. Yang kedua adalah bahwa ini adalah mimpi yang sangat indah dalam artian ada keinginan yang kuat dari Bapak SBY ya. Presiden-presiden yang kita miliki ini kalau nanti Pak Jokowi lengser, ini setelah Pak Jokowi lengser nih konteksnya ini, berarti kita punya 3 presiden yang pernah menjabat, yang masih hidup, yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana memimpin negeri ini di eranya masing-masing. Ini kan sungguh suatu kekayaan yang luar biasa, yang akan sangat bermanfaat dan berharga buat pemimpin seterusnya ya, Presiden RI yang ke-8 maupun bagi rakyat Indonesia. Nah, dan mereka ini duduk bareng bersama, berdiskusi, membahas berbagai hal. Nah, ini kan tentu satu konteks yang kita bisa lihat ada pesan kebersamaan dan kesejukan yang ingin disampaikan oleh beliau. Mungkin ketiga pemimpin negeri ini punya posisi yang berbeda atau punya cara yang berbeda dalam menangani masalah di eranya masing-masing. Tetapi tetap bisa duduk bareng, bersilaturahmi, berkomunikasi. Ini kan ada pesan kesejukan yang luar biasa nih bagi publik, bagi masyarakat. Sehingga tidak perlulah kita, masyarakat Indonesia, yang memiliki posisi berbeda, pandangan berbeda, lalu kemudian mesti bermusuhan. Nah ini pesan kuat ini esensinya di sini nih, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada nilai Pancasila. Nah ini yang menurut kami harus benar-benar dicermati. Di luar yang selanjutnya adalah manfaat yang besar dari kebersamaan ketiga pemimpin negeri ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi esensinya kebersamaan khususnya antar
mereka yang pernah memimpin negeri, para presiden sebelumnya yang pernah memimpin negeri ini. Esensinya adalah hal tersebut. Ini mungkin yang juga ingin digambarkan dalam tweet tersebut dan disampaikan oleh Partai Demokrat. Saya ingin dari sebelum saya minta tanggapan dari Kang Saan, saya ke Bu Lely dulu. Ya. Kalau Bu Lely sendiri menerjemahkan, karena saya yakin Bu Lely bukan hanya melihat isinya saja, tapi pasti melihat momentum itu dikeluarkannya, kondisi saat ini situasi benar-benar dengan perkembangan terbaru antara PDIP dengan Demokrat pasti menjadi faktor pertimbangan juga untuk bisa melihat mengapa Pak SBY mencuitkan hal tersebut. Itu bagaimana Bu Lely? Ya, pertama kita kan bukan penafsir mimpi, bukan penafsir mimpi Mas Timi ya. Tapi gini, biasanya kalau kita pagi atau hari ini nih saya ketemu Mas Timi, malam nanti saya bisa bermimpi tentang Mas Timi, itu yang baik-baik. Tadi Mas Zaky bilang tentang yang indah. Maka marilah kita menggesernya dari yang negatif menjadi positif ya, tentang yang indah. Bahwa sebelumnya ketika Mbak Puan sama Mas Ahaye mau ketemu, itu kan direspon positif sama Pak SBY, termasuk Bu Mega. Ya, sudah dapat restunya. Sudah pasti ketemunya mereka itu pasti atas restu beliau berdua gitu ya. Dan jangan lupa pula, saya kan menjadi narsum di Kompas TV sejak 2013. Jadi perjalanan sewaktu Pak SBY masih menjadi presiden, saya sudah jadi narsum di sini kan. Artinya saya juga melihat bahkan sebelum Pak SBY menjadi presiden, Pak SBY adalah bagian dari pemerintahnya Bu Mega. Dan juga saya juga tahu benar bahwa Bu Mega tuh sayang banget sama Pak SBY. Kemanapun Bu Mega pergi, Pak SBY selalu ikut. Ini pada suatu masa begitu pada suatu masa, pada masanya ya. Lalu yang kedua, jangan lupa loh, bahwa Pak Taufik Kemas almarhum menjadi ketua MPR itu pada saat Pak SBY menjadi presiden. Dan sokongan suara terbesar diberikan oleh Partai Demokrat. Jadi sejarah inilah yang sebenarnya tidak boleh dilupakan oleh masyarakat. Ketiga Pak Taufik Kemas pernah ditanya teman-teman wartawan. Kebetulan saya ada di sana waktu itu. Ditanya, kenapa selalu Mbak Puan? Kenapa Mbak Puan? Pak Taufik Kemas bilang, ini karena destiny sifatnya. Mbak Puan itu adalah cucunya Bung Karno, putrinya Bu Mega. Artinya orang selalu akan mengkaitkan ke depannya, kalau dia berada dalam proses meretrokrasi politik, Mbak Puan itu ikut dari caleg dan sebagainya, terus dan sebagainya. Mas Ahaye waktu itu belum berada ya, masih dalam bidangnya di TNI, di prajurit. Waktu itu masih ada, baru Mas Ibas. Nah lalu ke depan, kemudian Mas Ahaye masuklah dalam lingkaran politik ini. Dialah yang menjadi destiny selanjutnya dari seorang Pak SBY dan bahkan kakeknya juga yang sangat terkenal, Pak Sarwedi misalnya gitu kan. Nah intinya ketika mimpi ini bertemu realitasnya, kalau kita melihat apa yang mereka pikirkan tentang mimpi itu adalah sesuatu ke depan. Tapi secara teoritis bisa dibagi dua. Itu dalam teori interaksi simbolik, apapun yang dicuitkan oleh Pak SBY itu adalah interaksi simbolik sifatnya. Meskipun dalam narasi secara non-verbal gitu ya. Ada dua motif nih, in order motif sama because motif. Jadi motif untuk dan motif karena. Karena Mbak Puan sama Ahaye ketemu dan suasananya indah, keindahan itu merasuk ke Pak SBY, bermimpilah beliau. Beliau pernah ada bersama Bu Mega, lalu Pak Jokowi adalah pemimpin yang bakal selesai ke depan. Dan tiga-tiganya adalah figur yang masih hidup loh. Kita cuma memiliki mereka bertiga saat ini gitu kan. Presiden yang pernah menjabat. Iya, yang pernah menjabat. Maka mimpi itu silakan dipersepsikan karena itu hak publik untuk mempersepsikan. Yang kedua soal teori persepsi ini. Kebetulan ini kan soal kereta api tadi disebut-sebut. Dalam teori persepsi itu ada yang namanya persepsi menjauh mendekat. Situasi politik yang pernah ada pada Pak SBY dan Bu Mega itu menjauh mendekat sifatnya kan. Meskipun ketika Bu Ani meninggal, Bu Mega ketemu, ketika di KPU mereka bersalaman, ya, ketika selalu lebaran, selalu ada ya. momen. Lebaran kemarin Mas Ahaye dan keluarga termasuk Mas Ibas datang ke Bu Mega. Ini tidak bisa dipisahkan kalau orang cerdas membaca politik menurut saya ya. Nah artinya kalau bicara soal persepsi menjauh mendekat, kita secara pribadi melihat teori persepsi itu rel kereta api itu kan semakin ujung seolah-olah makin mengecil. Padahal sejatinya rel kereta api sama lebarnya. Nah persepsi saya gitu sebagai orang yang 33 tahun ngomongin ini, intinya di ujungnya Pak SBY itu berharap ada pertemuan di antara kesemua tokoh itu yang bersatu dalam sebuah kepentingan untuk berbangsa dan bernegara. Itu secara positif. Tapi saya baca di media sosial ada yang negatif,
yang mengatakan ini mau mengobok-obok koalisi lah dan sebagainya. Itu silakan saja. Kita tidak bisa menahan persepsi itu ya, Mas Zaky ya, termasuk Bang Saan, saya kira demikian. Oke, Kang Saan, saya ingin tahu tanggapannya sendiri bagaimana, karena seperti tadi Bu Lely mengatakan bahwa ada juga nih persepsi negatif, meskipun kalau kita mendengarkan dari sisi Partai Demokrat tadi Mas Zaky menjelaskan ini tampaknya sederhana saja, ini tentang kebersamaan, dan Pak Jokowi pun menanggapi mimpi Pak SBY ini bahwa ya bagus dong, para pemimpin, orang-orang yang pernah memimpin negeri ini bekerja sama, siapapun presidennya pasti akan bekerja sama. Selalu ada yang positif, tapi yang negatif selalu ada, dan selalu kalau kita lihat kebanyakan memang yang dimasalahkan adalah hal-hal seperti ini seakan-akan merusak keakraban khususnya antara mereka yang sudah berkoalisi dalam hal ini ya, antara Partai Demokrat dengan partainya Pak Saan, Nasdem dan juga PKS gitu. Nah, Nasdem sendiri menangkap tanggapan Pak SBY yang merupakan teman satu koalisinya ini terhadap pertemuan antara Puan dan AHY. Tanggapannya demikian. Menangkapnya seperti apa? Apakah secara ada sisi negatifnya juga dalam hal ya bisa saja mengapa Pak SBY harus mencuitkan hal tersebut, kan tidak harus juga begitu Kak Saleh? Ya, menurut saya ini hal yang positif ya, apa yang menjadi mimpi SBY. Kalau misalnya kita coba tafsirkan, ini kan kita semua tahu lah ya, pasca 2004 yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya coba kita, kan pasti Pak SBY melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, melakukan refleksi kan gitu dalam proses perjalanan kehidupannya, dan juga Pak SBY kan dari semua itu memproyeksikan. Jadi ketika ada cuitan Pak SBY seperti itu tentang mimpi, dan menurut saya kerinduan untuk bisa bersama, bertemu, bertukar pikiran, berdiskusi tentang masa depan bangsa dari tokoh-tokoh yang pernah membuat bangsa ini maju kan itu, menjadi kepala negara, menjadi presiden, Bu Mega, Pak SBY, tentu ketika mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, bukan hanya semata-mata nostalgia, tapi juga memberikan kontribusi pemikirannya, pengalamannya untuk kemajuan masa depan bangsa ini, menurut saya hal yang positif. Nah, cuman bagaimana mimpi ini yang Pak SBY sampaikan, itu kan menjadi sebuah kenyataan kan gitu kan. Nah, tentu kita semua berharap bahwa tidak hanya berhenti sampai di mimpi kan gitu kan. Nah, kita berharap bahwa apa yang menjadi mimpi Pak SBY itu kan menjadi sebuah kenyataan kan. Semua kita punya mimpi lah kan gitu kan. Dan sama kan gitu, sebagai bagian dari anak bangsa juga kita berharap sekali lagi mimpinya Pak SBY ini bisa menjadi kenyataan. Dan tentu ketika misalnya ingin khususnya ya, misalnya Pak SBY dengan Ibu Mega bisa berduduk bersama, sudah dimulai pertemuan dengan kedua putra putrinya kan gitu ya, Bu Puan, Mas AHY ketemu, dan kita pun merespon positif pertemuan kedua pimpinan partai ini, Mbak Puan dan Mas AHY. Dan saya pernah menyampaikan juga dalam forum di Kompas TV juga, ini kalau misalnya kita ingin benar-benar clear terkait dengan soal masa depan politik kita, agar politik kita itu menjadi lebih damai, menjadi lebih sejuk, kan gitu loh kan. Pemilu ini berkualitas, tidak ada efek seperti 2 kali Pilpres yang lalu, maka pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY itu harus dilanjutkan dengan pertemuan Ibu Mega dan Pak SBY. Nah, kalau ini bisa terlaksana, menurut saya baik ya. Nah, yang kedua, dalam konteks koalisi, kita selalu tegaskan bahwa koalisi sekali lagi tidak pernah merasa terganggu dengan berbagai upaya pertemuan, baik yang sudah dilakukan minggu yang lalu Mbak Puan dengan Mas AHY, maupun cuitan tentang mimpinya Pak SBY. Kita tidak pernah merasa terganggu, karena kita yakin ya, kami yakin bahwa Demokrat,
dalam posisi ada di koalisi sebagai sebuah pilihan dan sikap politiknya, itu insya Allah akan konsisten dengan pilihannya. Nah, konteks membangun komunikasi itu kan berlaku semua partai memang harus itu. Saya selalu silakan saja gitu ya. Silakan saja. Dan memang tidak boleh ada barrier di antara masing-masing partai. Jadi kita ingin bahwa masing-masing partai itu membuka ruang bagi komunikasi dengan sesama partai apapun yang memiliki pilihan dan preferensi politik yang berbeda-beda. Komunikasi tetap dilakukan. Baik, nah kalau kita bicara soal hubungan itu biasanya ada yang dua sisi nih, logis sama hati nih. Jadi mungkin secara logis semua bisa menerima dengan baik. Tapi di sisi lain mungkin ada kecemburuan, kok ini masanya seharusnya kita menguatkan koalisi, menguatkan posisi branding ya, dalam hal ini capresnya juga. Tapi ini kok malah lebih banyak bersuara dan dalam aksinya juga dalam pertemuan dengan partai non-koalisi yang sebenarnya mungkin menjadi pesaing terbesar dalam pemilu 2024. Secara hati itu bagaimana? Tapi kita akan jawab usai jeda berikut ini. Kami akan jeda sebentar berbicara dengan Partai Demokrat dari Partai Nasdem juga dan juga ada Bu Lely di sini. Saya mungkin sebelum menanggapi meminta tanggapan dari Mas Zaky juga, saya masih ingin ke Kang Saan. Tadi saya berbicara mengenai logika, kita tangkap logikanya. Dan logika itu saya rasa positif semua gitu. Soal kebersamaan, soal bersama-sama khususnya para pemimpin negeri ini untuk bekerja sama, melupakan perbedaan dan membantu Indonesia ke depannya tentu saja. Positif, itu logikanya begitu. Tapi secara hatinya begitu Kang Saan, bisa saja mungkin ada sedikit merasa kok malah seperti mengangkat partai yang bukan dalam koalisi, sementara koalisi kan saat ini juga butuh dorongan khususnya dari seorang SBY tentu saja, karena tahun politik kita sudah masuk tahun politik, pemilu sudah semakin dekat, tinggal 200-an hari lagi, kerja untuk partai, koalisi dan juga calon presiden dan cawapres ini sebenarnya sudah harus dimulai dari kemarin gitu dan semakin diintenskan sekarang. Saya rasa sah-sah saja untuk merasa begitu, Kang Saan, benar tidak? Ya kalau saya melihat ya tentang cuitan Pak SBY itu kan tidak terkait dengan soal posisi koalisi. Cuitan Pak SBY itu kan menempatkan Pak SBY sebagai seorang mantan kepala negara yang masih berpikir tentang kenegarawanan. Jadi sebagai mantan kepala negara, sebagai mantan presiden, tentu Pak SBY berharap bahwa situasi politik ke depan menjadi lebih baik lagi. Situasi pemilu kita berjalan lebih damai lagi. Bahkan tentu Pak SBY sebagai seorang mantan kepala negara, mantan presiden, pengen bahwa itu kan bisa diakhiri kan gitu loh. Jadi ini kan penting, jangan sampai misalnya gini loh. Kontestasi politik ini kan kalau kita mau lihat sisi positifnya ya. Pasca pemilihan presiden secara langsung, kita sudah mengalami pemilihan presiden secara langsung ini yang mau ke 5 kali kan itu loh. 2 periode Pak SBY 2004 sampai 2014, 2014 sampai 2024 itu Pak Jokowi kan, karena Ibu Mega waktu presiden itu kan masih dipilih oleh MPR. Nah, dari dua fase ya saya katakan selama 2 dekade 10 tahunan itu kan selalu menyisakan sisi-sisi yang negatif. Misalnya terbaru lah misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu kan menimbulkan efek yang namanya polarisasi. Dan sebagai bentuk untuk mengakhiri polarisasi itu, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan membuat sebuah keputusan politik dengan yang signifikan, terlepas di bawahnya ada persoalan, tapi kan pelan-pelan hilang. Bahwa polarisasi diakhiri dengan kebersamaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo masuk dalam sebuah pemerintahan. Kabinetnya kan gitu kan, akhirnya polarisasi itu berhenti kan, orang head to head kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan berhenti juga. Pasca 2004 terlepas suka nggak suka misalnya
kita harus akui bahwa ada persoalan. Bahwa Bu Mega menjadi presiden, Pak SBY menjadi menteri, iya. Tapi ketika Pak Panda aja kan pernah menyampaikan juga. Bahkan ketika pasca 2004 sampai sekarang, itu kan ada semacam hambatan psikologis dalam hubungan kedua mantan presiden ini. Nah tentu Pak SBY yang hari ini ingin mengakhiri ini, jangan sampai ini menjadi cerita yang terus berkelanjutan. Dan ini disambut baik. Makanya kan Pak SBY mengatakan dalam sebuah perjalanan dalam satu kereta, dia ingin bahwa ini ketika mereka turun di masing-masing stasiun, Pak SBY turun di ini udah selesai ke depannya. Jadi ketika misalnya ada presiden ke-8 yang membelikan tiket itu bahwa hubungan kedua mantan presiden ini, kedua mantan kepala negara ini berakhir dengan baik ceritanya. Jadi Pak SBY itu ingin mengakhiri semua cerita perjalanan politik itu, endingnya ini adalah berjalan dengan baik, di mana bisa ketemu Bu Mega dengan Pak SBY. Jadi saya melihatnya positif tidak tentu, dalam konteks positif, dan ini sangat positif, dan ini menjadi harapan semua. Dan dalam konteks koalisi, sekali lagi saya dengan Mas Jaki dan semua ini tentu berkepentingan agar koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap utuh, koalisi ini bisa menemukan calon wakil presiden yang bisa diterima oleh ketiga partai semua dan sama-sama enak kan gitu loh. Ini terus kita bangun kalau soal ini. Kang Saan, saya ke Mas Zaki. Ada juga pendapat bahwa ya mungkin justru ini bukan mengganggu koalisi, tapi mendorong untuk koalisi ini semakin kuat, semakin tegas, dengan juga segera mengumumkan calon wakil presidennya. Itu yang akan bisa seperti mengunci koalisi bahwa ini benar kok, kita tetap melangkah ke depan, kita tunjukkan dengan segera mengumumkan cawapres. Apakah ini juga yang ingin disampaikan? Karena saya yakin pada saat Pak SBY nge-tweet, Pak SBY ini pasti sudah mempertimbangkan segala-galanya, termasuk juga pertimbangan bahwa teman-teman di partai koalisi bisa jadi tidak semuanya menerimanya dengan baik begitu. Tapi bisa jadi justru ini ada pesan khusus untuk koalisi gitu, Mas Zaki. Ya, terima kasih Mas Timothy. Sebenarnya ini kalau pesannya jelas ya, beliau ini adalah seorang negarawan. Dan ini adalah... Ya, Mas Zaki. Mas Zaki, bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya terputus sedikit dengan Mas Zaki. Kita coba sambungan kembali, nanti Mas Zaki bisa melanjutkan jawabannya. Saya ke Bu Lely dulu, mungkin pertanyaan sama, bahwa itu pasti semua sudah dipertimbangkan. Oh, ini sudah sambung. Mas Zaki? Ya. Maaf, tadi terputus kira-kira setengah menit, Mas Zaki. Boleh diulang, Mas Zaki? Oke, ya. Jadi begini. Nah, terputus lagi dengan Mas Zaki. Mas Zaki bisa mendengar saya? Oke, ke Bu Lely dulu. Oke, setiap saya mau ke Bu Lely tersambung. Mas Zaki, mohon maaf, mendengar suara saya? Ya, oke. Ya, baik, silakan. Jadi begini, Pak SBY ini ya, pesan utamanya adalah mengenai kerukunan, keharmonisan, kebersamaan antara para pemimpin negeri. Ya, beliau ingin agar setiap presiden ini tidak mendefinisikan dirinya masing-masing sebagai in-group, lalu presiden yang lain sebagai out-group. Tetapi bagaimana ketiga presiden ini sebenarnya berada di dalam in-group atau kelompok yang sama gitu. Yaitu sebagai sesama presiden negeri ini. Katakanlah berangkat dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari Solo, dari Pacitan, ya, dari Blitar. Tetapi tetap menaiki kereta yang sama, kereta Indonesia. Sama-sama punya pengalaman memimpin negeri ini. Nah, inilah pesan utama yang ingin disampaikan oleh beliau. Dan beliau juga melihat, kalau kita cermati betul, kalau kita bicara dalam konteks pilpres atau kita bicara mengenai konteks demokrasi, bagaimana beliau memposisikan, ya, mengusulkan gitu, bagaimana agar Bu Mega, Bapak SBY sendiri dan juga Pak Joko Widodo tidak perlu khawatir dengan siapapun yang menjadi presiden ke-8 nanti. Karena tetap saja presiden ke-8 nanti akan sama-sama menghormati, menghargai jasa-jasa dan peran-peran serta berbagai rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Malah kan presiden ke-8 itulah yang menyediakan tadi tiket, ya kan, kemudian yang menunggu di stasiun Gambir. Ini pesan yang sangat kuat sebenarnya. Jadi kalau kita cermati ini konteksnya tidaklah dalam konteks mengganggu koalisi atau misalnya katakanlah
terkait dengan koalisi, tapi beliau berpikir jauh lebih besar, tidak sekedar koalisi, tidak sekedar politik kandidasi saat ini, tapi bagaimana Indonesia seharusnya memandang kompetisi saat ini gitu loh, bahwa tiga presiden ini bisa bersama kok, dan janganlah lagi-lagi, mohon maaf, diletakkan dalam konteks kepentingan sempit gitu, bahwa Pak SBY adalah Partai Demokrat, Ibu Mega dan Pak Joko Widodo adalah PDIP, lalu ini semata hanya kebersamaan Partai Demokrat dan PDIP. Kenyataannya memang saat ini pemimpin negeri ini baru ada 4 partai, ada Golkar, ada PKB, ada PDIP, dan ada Demokrat. Khususnya tadi di pemilihan langsung baru Partai Demokrat dan PDIP yang telah melahirkan kader-kadernya menjadi pemimpin negeri ini. Tapi jangan dikotakkan di situ gitu loh, yang diingin disampaikan oleh Pak SBY. Tapi harapannya keguyupan. Nah, pesan kuat inilah yang diinginkan oleh beliau bisa sampai kepada publik. Jadi bukan ini ya, bukan sebagai bentuk pressure atau tekanan, tidak, itu tidak ada konteks sama sekali sebenarnya. Karena kalau koalisi, mohon maaf, koalisi capres cawapres itu konteksnya politik praktis. Nah, itu ranahnya Mas Ahaye selaku ketua umum, bukan ranahnya Pak SBY selaku ketua MTP. Meskipun memang keputusan ada di MTP, tetapi beliau sudah menyampaikan day to day politics. Itu sepenuhnya di Demokrat dipimpin oleh Mas Ahaye. Tujuannya gitu. Lebih besar nasional begitu, bukan yang praktis, apalagi dalam jangka pendek ini gitu ya. Isi kenegaraan, isi kerakyatan. Nah, itu yang beliau ingin sampaikan. Nah itu yang pesan yang disampaikan, nyampainya ke masyarakat mungkin menangkapnya kan beda-beda. Nah, menjawab itu gimana? Kalau yang disampaikan oleh Kang Saan sama Bang Zaki, itu masuk dalam 2 kategori keilmuan tadi ya. Secara politis kita bisa menilainya interaksi simbolik yang dilakukan Pak SBY lewat tweetannya, lalu tentang isi mimpinya itu sendiri, itu masuk pada kategori in order motif sama because motif. Tapi kan begini, dalam adagium ilmu politik itu kan ada satu kalimat yang demikian menarik. Politisi itu kadang-kadang terkaget-kaget ketika rakyat mempercayai apa yang dikatakannya. Nah gitulah. Karena itulah kenapa kemudian respon netizen kan beda-beda nih. Beda-beda. Yang mereka lihat, saya juga membaca semuanya itu Mas Timi, bahwa mereka itu mengatakan, kan mereka ini udah jelas nih 3 yang berkoalisi. Kenapa nampak lebih mesra antara Mbak Puan dengan Ahaye ketimbang antara Mas Ahaye dengan koalisinya sendiri. Nah ini menurut saya diterima saja sebagai bahan koreksi bagi koalisi perubahan ya. Supaya lebih mengintensifkan komunikasi politiknya. Tadi disinggung sama Kang Saan soal adanya jarak komunikasi antara Bu Mega sama Pak SBY. Seperti ketemu dalam mimpi itu gitu loh. Tapi kan presiden ke-8-nya masih samar-samar siapa. Apakah ikut dalam kereta, tujuannya kemana kan nggak ada. Nah itu juga dipersepsikan publik macam-macam gitu loh. Jadi ini menariknya. Jadi politik ini di tahun politik ini orang yang bahkan tidak mengerti politik sama sekali ikut nimbrung dan itulah wacana yang mereka kan adalah yang akan memilih mereka juga kan. Intinya itu juga perlu dipertimbangkan ya Bang Zaki, Kang Saan. Jadi mungkin ini juga adalah respon publik supaya koalisi perubahan lebih mesra lagi dibandingkan kemesraan antara mimpinya Pak SBY dengan realitas mesranya yang tadi dibilang antara Mbak Puan sama Mas Ahaye. Jadi semua harus akrab. Semua harus akrab, berkontribusi untuk menunjukkan satu tujuan yang sama tadi. Gitu loh. Kalau antar ya biar politiknya adem, tentu semua partai menunjukkan keinginan untuk bekerja sama bagi negara tentu saja. Tapi ada keakraban tentunya antara koalisi dengan koalisi gitu ya kira-kira Bu Lely. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Lely, terima kasih Mas Zaki dan juga Kang Saan, terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia pagi. Salam sehat ya semua. Salam sehat semuanya.